kalau orang kemudian ingin berpartisipasi secara aktif, harus menghubungi siapa? Sebenarnya kan ada keterwakilannya yang nanti dalam list undangan itu. Nah, mungkin kalau tidak bisa berpartisipasi di kongresnya, kita tunggu di jalan tanggal 21 April gitu. Biasa, ya. Kalau tidak bisa di kongres, kita tunggu di jalan. Betul. 21 April ya. Oke. Jadi tidak ada tema ya, putihkan Jakarta, birukan Jakarta, merahkan Jakarta, nggak ada ya? Nggak ada. Bikin Jakarta warna-warni. Iya. Kira-kira begitu ya? Betul. Dan bukan hanya Jakarta, bahwa harus seluruh Indonesia, apalagi daerah-daerah. Karena kita lihat gelombang protes hari ini nggak hanya di Jakarta, di Ambon, Ternate, di mana-mana, Kenapa Makassar. nggak memakai pakaian satu color aja? Jadi biar wah lucu rame kan? Iya, ini bisa ini jadi salah satu strategi yang mau dilakukan gitu. Jadi gunakan pakaian hitam agar semua kita warnanya hitam. Dan itu mengaburkan atau tidak mungkin ada celah nanti bagaimana adanya pengkotak-kotakan antara masa mahasiswa, masa pelajar dan seterusnya gitu. Jadi semua gunakan hitam. Itu kita berkaca kepada demonstrasi Hong Kong. Jadi semua menggunakan pakaian hitam, tidak tanpa alma mater, terus tanpa embel-embel ormas atau atribut buruh. Jadi semua hitam. Itu meminimalisir bagaimana orang dituduh anarko. Jadi sekarang gini Pak Refli. Jadi pelajar anarko itu anarkis maksudnya. Jadi ada kelompok anarko, kalau terminologi polisi pokoknya dia perusuh. Kalau ada dia bilang anarko. Iya, geng anarko. Berarti maksudnya anarkis ya? Iya, paham anarkis, tapi kalau polisi salah mengartikan itu gitu. Pokoknya kalau warna hitam ada lambang A, ini perusuh. Gitu. Nah, jadi kita Avenger ya kan? Iya. Jadi kita kaburkan gitu. Semua pakai baju hitam biar semua dituduh anarko satu Indonesia gitu. Gitu. I see. Jadi kelompok anarko itu yang suka bakar-bakar, yang bakar halte Sarina gitu-gitu mungkin gitu ya? Iya, pokoknya yang identifikasinya hitam terus Padahal ada spekulasi lain yang mengatakan macam-macam lah ya. Iya, gitu. Setiap kali mau ada demo menjelang besar, pasti buzzer menggunakan video kampanye Jokowi yang di GBK, yang ramai masanya. Selalu itu yang dibesarkan. Tapi masa di lapangan nggak pernah ada. Gitu. Jadi serdadu mereka hanya di media sosial. Makanya waktu itu saya sampaikan bahwa tidak ada pendukung Jokowi atau orang-orang loyalis Jokowi yang siap mati untuk mendukung Jokowi gitu. Tidak ada. Kalau Jokowi itu tidak punya fan yang seperti itu gitu. Yang sekarang ada ya karena dia kekuasaan. Ketika kekuasaan ini sudah mulai goyang, dia akan cari kapal-kapal lain gitu. Itu yang terlihat gitu. Kayak misalnya kasus Ade Armando, dia lupa ini bukan sosial media gitu. Dia hadir di kehidupan nyata dan orang ada yang nggak suka sama dia gitu. Dan itu yang saya sampaikan gitu, bahwa selalu pengulangannya video itu seakan masanya ramai, masanya besar. Tapi tidak ada di lapangan tuh, nggak ada gitu maksudnya. Tapi kan kelompok ini punya keberanian yang luar biasa kalau bermain di medsos ya. Iya, keberanian atau dia punya fasilitas atau dia punya alat yang luar biasa itu kan. Dan juga fasilitas keselamatan dari jerat hukum. Betul, ya? Itu dia. Nah, jadi poin yang mau saya sampaikan adalah bahwa nanti 21 April kita berdemonstrasi dengan tajuk itu adalah bahwa semangat bagaimana warga yang hak konstitusionalnya, yang hak kewargaannya atau yang selama ini merasa tidak dapat mengakses keadilan atau tidak bisa untuk mendapatkan keadilan gitu, sehingga maka berdemonstrasilah di tanggal 21 tersebut. Dan poin yang saya sampaikan, bagaimana demonstrasi tersebut jangan sampai memisahkan antara mahasiswa dan massa rakyat, sehingga tidak ada celah untuk bagaimana mengkotak-kotakan atau mempolakan gerakan mahasiswa. Dan yang kami sampaikan bahwa persoalan bangsa ini yang pertama adalah kita memfokuskan ke 3 persoalan. Yang pertama itu isu mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Yang kedua itu ketimpangan ekonomi dan bisnis, bagaimana kekuasaan memiliki bisnis yang menjamur, dan juga bagaimana kekuasaan menggunakan kekuasaannya untuk melanggengkan bisnisnya. Dan yang ketiga adalah soal serangan terhadap warga sipil. Nah, itu yang jadi fokus isu tersebut. Dan dilihat bahwa aktornya masyarakat sudah dapat mengklasifikasikan atau melihat dari serangkaian peristiwa itu, baik di isu penundaan, baik di isu bisnis dan ekonomi, baik di isu serangan terhadap warga sipil, itu ada satu aktor yang sama yang kita sebut sebagai Luhut Binsar Panjaitan gitu. Jadi masyarakat atau mahasiswa telah menemui salah satu dari sekian banyak
musuh bersamanya gitu atau common enemy-nya, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Oleh karena itu, jangan sampai apa yang disampaikan Presiden, apa yang disampaikan Kemenko Polhukam terkait penundaan pemilu, terkait komitmennya melakukan pemilu, jangan sampai itu membelah isu di masyarakat gitu. Karena isu kita bukan penundaan pemilu saja, tapi ada isu ekonomi dan serangan terhadap warga sipil. Dan yang mau disampaikan adalah itu tidak menjamin pemilu akan tetap terselenggara di 14 Februari 2024. Karena kalau misalnya benar-benar fokus menyelenggarakan pemilu, silahkan berikan sikap yang tegas dengan memecat menteri-menteri yang menyampaikan statement atau menggalang mobilisasi terkait wacana penundaan pemilu. Ketika menteri tersebut dipecat, itu menunjukkan sikap komitmen yang tegas dan mencabut klaim yang tidak bisa dibuktikan. Mahasiswa termasuk BEM UI waktu itu kemarin 2 hari lalu menagih big data dari Luhut terkait 110 juta warganet yang mendukung percakapan penundaan pemilu. Nah, kita minta dibuka jika itu tidak bisa dicabut klaim tersebut karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bukan di titik demo, tapi dari titik menuju itu sudah dihalang-halangi. Nah, menghindari itu, titik aksi dibuat disebarkan atau disampaikan biasanya H-1. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita mau menyampaikan bahwa jangan terlepas pada satu titik aksi. Oh, jadi di berbagai titik. Di berbagai titik. Okay. Kalau misalnya ada 30 kementerian di Jakarta, teman-teman masyarakat semua mau 30-30-nya didemoin masing-masing. Satu titik kementerian 100 orang nggak jadi persoalan gitu. Okay. Jadi jangan terpaku kepada satu titik besar. Silakan bikin titik-titik demonstrasi lain. Karena itu yang pertama akan membantu bagaimana mahasiswa dan bagaimana pelajar dan masyarakat lain yang akan ke titik aksi, karena nanti penjagaannya juga akan tersebar di mana-mana gitu. Ada rencana untuk menduduki satu titik nggak? Pasti titik satu utama pasti ada. Seperti tahun 98 gitu. Iya, tapi untuk titiknya biasanya disampaikan H-1. Kayak misalnya kemarin kita aksi di Harmoni, itu kan sebagai salah satu bentuk yang kita sebut mencair gitu atau tidak terduga gitu. Jadi bagaimana yang disasar adalah pusat keramaian. Iya. Karena pusat pemerintahan nggak berguna kita demo di sana. Oke. Gitu, tidak ada yang keluar, tidak didengar gitu. Jadi kita lebih baik menyampaikan kepada masyarakat luas dengan di pusat keramaian. Oke. Gitu. Jadi mau disampaikan yang pertama, jangan terpaku kepada satu titik yang nanti mahasiswa tuju atau titik demonstrasi besar, tapi lakukan titik-titik tersebut tersebar di mana-mana gitu. Oke. Apalagi di DKI Jakarta, ada Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, silahkan di masing-masing. Tapi pertanyaannya sampaikan adalah, juga. Kenapa diumumkan di Istana Negara tiba-tiba pindah sehari sebelum hari H ya? Itu pindah ke MPR DPR. Itu yang pertama, itu kan konsolidasinya BEMSI, dia yang memutuskan dari istana ke DPR. Kita nggak tahu internalnya ada pertimbangan apa, tapi yang pasti teman-teman lain juga ada yang tetap berdemonstrasi di istana. Jadi kemarin ada 2 titik di istana dan juga di DPR gitu. Istananya pun sampai patung kuda doang. Sampai patung kuda udah pasti tidak bisa lebih dari situ. Bedro ya, kalau dulu zaman SBY demo itu biasanya mendekati istana itu sampai yang ini. Dulu saya pernah juga demo kecil-kecilan ya, demo pemilihan kepala daerah secara langsung kan, waktu itu kan mau di DPRD. Kita bisa tuh demo di jalan apa yang di depan istana itu, yang di Merdeka Barat. Kalau lurus ke sana Harmoni, ke kanan itu kan Mahkamah Agung. Iya. Itu, nah jalan di situ, itu bisa demo di situ. Tapi sekarang zaman Jokowi, boro-boro demo di situ. Di depan MK aja udah nggak bisa lagi. Iya. Jadi cuman mentoknya di patung kuda. Iya. Kalau dari sananya Tugu Tani. Jadi kita demo didengar kuda sebenarnya. Sama dengan patung Pak Tani. Iya. Jadi cuman Tugu Tani, patung kuda. Iya. Tugu Tani, patung kuda ya. Gitu. Itu jangan-jangan itu simbol. Lebih baik ngomong sama kuda ya. Gitu, dan sama patung. Poin lainnya disampaikan bahwa 21 lagi-lagi bukan aksi puncak. Tapi silakan 21 lah bukan aksi puncak. Bukan, tapi silakan teman-teman mau sebelum 21, mau setelah 21 menggelar demonstrasi itu silakan gitu. Nah, karena kita sebut ini artinya kan festival demonstrasinya banyak. Tapi banyak. Puncaknya yang gede itu 21 bukan? Bukan, akan terus karena kita menyebutnya ini sebagai tahun perlawanan gitu.